Ilham, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Sehat ya? Iya, sehat Pak. Waalaikumsalam. Mas Seno, jumpa Iya, lagi. jumpa lagi. Gimana? Iya, Akhirnya udah sempet sarapan belum? Jangan-jangan berasnya belum kebeli. asem, sempet dong, sempet Oh, dong, sempet sempet dong. ya. Tadi udah makan kentang sama makanan Timur Tengah, kebab. Oh, kebab. Sorry, Iya. masak sendiri? Udah bisa bikin kebab? Beneran, Ham? Ah, Atau jadi beli jadi nih? kalau jadi beli jadi, tinggal dimasukin aja ke oven. Oh, dimasukin Iya. oven aja ya? Iya. Kaget juga kira Ilham selain terampil bicara mengenai global strategi juga jangan-jangan punya bakat jadi chef. Enggak ya? Belum, Mbak. Oke, Ham, kita teruskan bincang-bincangnya supaya Sobat Seno tambah wawasan, tambah terinspirasi, tambah termotivasi. Ham, ngeluangin waktu nih ya, di sela-sela sibukan belajar, conference, seminar, dan sebagainya apa, Ham? Dengar-dengar bocoran suka jalan-jalan nih. Iya, Pak, benar. Jadi Nah, aku tuh karena jadi sebenarnya chevening itu encourage penerima beasiswanya itu untuk jalan-jalan di UK gitu, untuk enak explore bener. di UK. Benar. Jadi Tambah sirik untuk nih Sobat explore. Seno nih. Iya, Explore jadi UK. itu yang Jadi, beda. Ya, itu yang mungkin bedanya. Jadi kalau dari chevening itu benar-benar kita di encourage buat jalan-jalan. Kita disuruh foto-foto ke tempat-tempat ya. unik di UK, terus posting di Instagram pakai hashtag dan segala macam. Dan itu memang benar di encourage mereka gitu selalu gitu sama chevening untuk mempromosikan UK itu sendiri. Jadi saya juga sebelum 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 ke mana sebelum lockdown itu aku Ya. udah jalan-jalan Pak, aku udah jalan-jalan sebelum lockdown, pas lockdown stop dulu Lockdown terus fase pertama ya. Kan dua sebelum kali lockdown ya, fase London dua kali pertama London. ya Udah, benar-benar, udah jadi aku jalan-jalan. jalan-jalan dulu terus Hmm. di Desember itu ada lockdown, Hmm. aku stop dulu jalan-jalan, terus pas udah dibuka lagi itu aku jalan-jalan lagi gitu. Jadi banyak banget yang aku kunjungi di sini kayak di York, habis itu Edinburgh, terus Isles of Skye, terus Manchester, Liverpool, Sheffield, banyak lagi kota-kota lainnya. Terus kemarin aku juga habis pulang dari Cornwall. Cornwall itu daerah pantainya di UK, daerah pantai di UK. Di situ juga ke banyak banget, ada taman nasionalnya juga. Aku juga ke Wales. Wales itu salah satu bagian dari UK. Wales. Kan UK dari, iya, Wales. Aku dari sana juga. Terus baru pulang sekitar tanggal 28 kemarin. Aku 8 hari jalan-jalan ke sana gitu. Jadi memang benar-benar pengen menikmati waktu-waktu di UK Iya, sih Pak. enak Iya, banget ya. benar. Dan waktu jalan-jalan lagi musim apa waktu itu? Waktu aku jalan-jalan, Nah, aku pernah jalan-jalan di musim dingin, di pas dingin juga. winter pernah, terus juga sama yang sekarang masuknya di summer sih, spring sama summer ya. Ya, jadi Spring sama wow, summer. jadi sambil belajar sambil jalan-jalan. Ini Harus Pak. iya dong benernya. Iya, iya. Jadi sebenarnya artinya di encourage tuh sampai dibiayai gitu jalan-jalannya atau enggak? Enggak, jadi mereka itu sebenarnya itu kalau jadi memang dari pertama kita pertemuan awal tuh jangan lupa buat jalan-jalan gitu, explore UK. Ya, tapi Terus biaya juga sendiri. iya, biaya dari yang Untuk ya udah biaya sendiri, udah mereka cuma kasih satu uang saku gitu kan. Terus juga mereka itu seandainya itu aku bilang kayak seandainya misalnya kita ini nggak lockdown itu banyak Pak program jalan-jalan diadain sama chevening itu. Jadi mereka itu banyak program jalan-jalan bareng-bareng itu sesama penerima chevening scholar, mereka akan ngadain program jalan-jalan gratis gitu. Jadi kita cuma ongkos ke tempat doang. Iya, itu yang gitu saya maksud. sebenarnya banyak. Jadi yang kita keluarkan secara pribadi hanya sedikit saja. Yang lainnya mereka yang tanggung. Kan jalan-jalan perlu nginep, perlu makan, perlu transport gitu. Enggak. Jadi mereka cuma arrange jalan-jalannya doang. Kalau biayanya Oh, tetap pakai tetap kita uang saku yang sendiri. sudah mereka kasih. Iya. Tapi kalau kayak kita misalnya masuk tempat wisata itu kan di Inggris tuh rata-rata bayar Pak. Nah itu kalau Iya, kayak kita udah mahal. gratis. Itu seandainya kalau misalnya nggak lockdown. Tapi sekarang karena lockdown, jadi aku arrange jalan-jalan sendiri sama teman-teman chevening aku sendiri dari Indonesia gitu. Iya. Gitu. Kalau saya tadi ironisnya yang udah disebut dari Liverpool, Manchester dan sebagainya, malah ke London belum sempat ya. Aku belum sempat ke London. Malah Jadi ke London. emang rencananya memang bulan Juni ini aku mau ke London karena ke London itu memang butuh waktu yang lama ya Pak ya, karena banyak banget yang
bisa kita explore di sana. Jadi memang kita Iya, butuh waktu yang lama. Kebetulan juga lagi tesis kan, jadi mungkin jalan-jalannya pagi, nanti malamnya tesis gitu. betul. Gitu. Orang kalau katanya kalau ke Inggris belum ke London belum sah ya, Ham ya. Ke Belum. Istana Buckingham ya. Tahu ketemu Pangeran Iya, William iya. atau Harry. Iya, banyak Oke. museum-museum juga di sana. Nah, buat Sobat Seno gimana nih? Bagaimana balancing antara membagi waktu untuk studi dan jalan-jalan? Nggak sulit. Kan katanya sibuk banget. Enggak. Tugasnya Oh, yang 2 tahun programnya dimampatkan, dipadatkan jadi setahun kan? iya, Untuk benar. masalah saya. Jadi kalau di UK kan perubahan padat Pak. Jadi kayak misalnya di UK itu kita ada programnya cuma 1 tahun master di Ya. sini. Jadi benar-benar padat. Jadi waktu aku untuk jalan-jalan itu adalah ketika akhir semester gitu, misalnya semester pertama itu berakhir. Nah, itu di situ salah satu jalan-jalan tuh sebelum deadline assignments datang. Iya, Jadi betul, kita betul. sempet itu jalan-jalan di situ. Terus kemarin ada spring break juga, spring break itu. Breaknya berapa Nah, lama di situ spring juga breaknya? spring break itu ada apa ya? Sekitar 1 bulan ya, 3 minggu sampai Cukup lah 1 ya bulan. untuk jalan-jalan cukup Iya. ya. Nah, situ juga kita sempetin juga buat jalan-jalan sih Pak. Kalau sempetin buat jalan-jalan, terus juga nanti summer break nanti juga sempetin buat jalan-jalan juga gitu. Paling nanti setelah sampai disertasi ada beberapa hari sebelum pulang itu juga sempetin buat jalan-jalan, karena UK itu indah banget gitu, banyak banget yang bisa kita explore. Jadi ada sisi kota-kota tuanya, sisi klasiknya, terus juga ada sisi pantainya ada, terus sisi gunungnya ada, alamnya ada. Itu kerennya UK gitu. Terus datang langsung ya ke Manchester United, Manchester City sama Liverpool ya. Langsung Benar. datang ke Aku juga markasnya. sempat sempat tur stadium juga. Jadi ke Manchester City, Manchester United, ke stadium klub bola favorit aku Liverpool gitu. Iya. Aku juga ke sana ya. Dan Ilham beruntung nggak ketemu para fansnya bola di sana. Hooligans tuh ngeri-ngeri juga ya. Lebih ngeri dari fans di sini juga kalau Iya, jadi iya. bola. Ya Oke. mungkin bakalan balik ke Liverpool lagi sih Pak. Soalnya kan bola kan udah dibuka ya. Jadi Iya, nanti iya. musim baru kan sekitar bulan September. Kalau misalnya aku masih di UK, mungkin pertandingan awal musimnya Liverpool aku pengen coba nonton juga, experience gitu. Kalau belum keburu balik ke sini ya. Kan katanya Iya. sebenarnya iya balik. Padahal bentar lagi seru mau ada Euro 2 itu kan. Piala Euro. Iya, ada Euro. Nah, Ilham kan jalan-jalan ke banyak tempat nih tadi di 8 hari. Apa yang Ilham ambil, Ilham dapat, atau Ilham rasakan yang bisa dibagi ceritanya? Karena saya dengar kan orang Inggris tuh sopan santun gitu, orangnya bersih-bersih. Apa yang bisa kita ambil nih, budaya apa yang bisa kita jadikan pelajaran? Yang kita pertama orang Inggris tuh ramah-ramah Pak, ramah-ramah banget. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang orang di sini tuh benar-benar ramah gitu. Kita di sini tuh terkenal sama British hospitality. Jadi memang benar orang Inggris. Iya benar. Jadi benar orang Inggris yang berbahasa basi, ramah tamah, suka ngajak ngobrol orang duluan. Itu sih enaknya gitu. Jadi memang baik-baik orang di sini. Itu sih yang aku dapetin. Terus yang kedua, mereka itu menjaga kebersihan gitu Pak. Jadi kayak spot-spot tourism itu benar-benar bersih, benar-benar sampah itu dibuang dengan teratur. Jadi benar-benar punya tanggung jawab gitu untuk nggak buang sampah sembarangan. Itu sih yang paling penting, karena ini tuh yang bikin objek wisata itu jadi nggak rusak gitu, jadi nggak kotor, jadi orang betah datang. Terus yang ketiga juga pemerintah itu support banget sama objek wisata gitu. Jadi semua jalan akses itu, walaupun kita ke gunung yang di dalam hutan kayak gimana pun, itu jalan itu bagus. Jadi ada kayak misalnya aku kemarin ke Lake District gitu kan, itu Lake District kayak pegunungan, ada hutannya segala macam. Itu jalan ke sana itu walaupun di dalam hutan, cuma itu ada jalan yang bagus, jalan akses yang bagus gitu. Pas hikingnya pun itu ada jalan tapak yang memang buat orang jalan dan proper gitu Pak, batu-batu, jadi cinta hujan segala macam. Jadi memang pemerintahnya support banget gitu sama tourism yang ada di UK ini gitu sih Pak. Jadi walaupun kita mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke hutan, itu kita bisa ngaksesnya itu dengan enak gitu. Jadi orang juga betah gitu, mau ke sana juga senang. Itu sih ya. Malah ngangenin kayaknya Ilham mau pergi lagi kan?
Iya dong, Pak. Jadi bersih, nyaman, aman juga ya, Oh, nggak ada aman, begal-begalan ya, aman. aman Kalau ya. pengalaman selama ini aman, Pak, aman. Hmm. Ya kalau soal tempat si Indonesia kita juga nggak kalah kan ya, Bali, Iya, kemudian Raja Ampat, ya, benar, Labuan benar. Bajo. Cuma Oh, penataan yang lebih rapi, lebih terstruktur memang sedang dibangun kan. benar, benar. Betul, Oh, kita nggak benar. kalah. Setuju, Pak. Oke. Ham, ini kuliah udah mau selesai, disertasi lagi proses in progress. Terus kalau balik nih ke sini, apa sih yang ada di pikirannya Ilham, cita-citanya atau mau ngapain selanjutnya nih ke depannya? Hmm, hmm. Oke, kalau balik ke Indonesia, cita-cita pertama kali balik ke perusahaan awal, Ya, terus gimana sih saya ingin gimana sih mengembangkan bisnis-bisnis baru di perusahaan awal atau misalnya mengefisiensikan proses bisnis yang ada di sana. Terus ya, juga untuk ekspansinya sendiri ya, untuk ya. ekspansinya karena masa depan perusahaan itu kan tergantung dari ekspansi dia gitu karena ekspansi itu yang akan mengenerate revenue di masa depan. Nah itu Hmm, entah bagaimana perusahaan saya mungkin punya kesempatan untuk ekspansi ke negara lain internasional itu yang saya pengen support di situ gitu juga hmm, di bisnis pengembangan bisnis baru di situ saya mau support di situ untuk perusahaannya sekarang terus juga itu untuk perusahaan yang sekarang untuk BUMN sendiri ya, itu kemarin Bapak Erick Thohir ya sebelum tahun 2020 itu dia pengen mencanangkan kayak bentuk sebuah pusat inovasi BUMN. Jadi di mana kalau nah, ya kita bisa bilang itu namanya aku bisa bilangnya BUMN Innovation Hub. Nah, kalau misalnya seandainya saya punya kesempatan setelah bekerja saya juga karena kita juga di BUMN tuh punya namanya BUMN millennials gitu kan. Jadi ya, anak-anak muda BUMN yang mungkin bisa membantu BUMN masing-masing. Nah, di situ juga saya pengen berkecimpung tuh di pusat inovasi BUMN itu, bagaimana BUMN itu bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama, mengembangkan inovasi-inovasinya. Karena kalau kita lihat roadmap-nya pemerintah yang sekarang kan mereka ingin BUMN itu berkolaborasi kan, tidak ya, bersaing kan. Ya kayak seperti misalnya ada BUMN energi disatuin jadi ada BUMN perbankan, mereka pengen bikin hmm, klaster-klaster sesuai dengan bisnis. Berarti kan niatnya adalah kolaborasi gitu. Jadi bagaimana sih generasi muda ini bisa berkolaborasi dengan generasi muda lainnya di BUMN lain melalui pusat inovasi BUMN itu. Nah, itu sih yang mau saya dalami gitu ya, mau saya wujudkan itu gimana sih kita orang-orang muda di BUMN ini bisa berkolaborasi bareng di dalam pusat inovasi itu gitu. Seperti misalnya BUMN energi bersama dengan BUMN energi atau BUMN perbankan dengan perbankan dan bagaimana sih misalnya ada suatu inovasi yang bisa yang sudah berhasil nih diterapkan di satu BUMN ini bisa diadopsi oleh BUMN lainnya. Jadi kalau istilah kita bisa maju bareng-bareng itu sih yang mau saya uh, capai ketika saya nanti pulang ke Indonesia. Itu. ini insya Allah tercapai karena Sobat Seno banyak yang mendengar, juga banyak yang Amin. mendoakan tentunya. Amin ya. Amin. Iya, yang kita ketahui bersama memang sekarang lagi banyak program efisiensi kan, ada penyatuan beberapa anak perusahaan dijadikan satu. Mudah-mudahan cita-cita Ilham bisa terwujud. Tapi kalau kembali ke perusahaan yang lama, sudah pasti kembali ke divisi atau departemen sebelumnya, atau ada kemungkinan untuk ditempatkan di divisi yang berbeda ya? Mungkin pindah ke Kalau strategic itu planning gitu? Enggak? belum tahu Belum Pak. tahu, Belum belum tahu tahu sih ya. Pak. Kalau aku prinsipnya kalau ya Hmm, apapun yang diberikan ya. tugas ya dilaksanakan. Seperti itu Pak. Kalau yang sesuai jurusan mungkin tepat juga kalau Ilham ini di divisi kayak strategic planning gitu ya. Karena bicara mengenai inovasi juga ya, Bang. Betul nggak? Iya. Tapi dari company yang tempat Ilham bekerja sekarang memang baru Ilham saja yang dapat dari Chevening scholarship atau udah ada juga? Oh ada Pak, ada satu orang Udah ada lagi. juga ya? Tapi Oh, satu oh lagi. ya Pak, dia tahun 2018 kalau nggak salah. Iya Oh, udah ada baru. pendahulu dengan mengambil bidang studi yang berbeda. Beda beda. Oh, beda ya. Jadi Ilham orang yang kedua
di perusahaan yang ada sekarang. Wah, ini masih langka berarti. Jadi siap-siap jadi dirut dong ya. Dalam waktu tidak terlalu lama. Siapa? Tapi memang cita-citanya pengen jadi karyawan aja, nggak pengen jadi pengusaha atau belok ke bidang jadi konsultan misalnya. Udah ada pemikiran visi seperti itu. Ya. Kalau untuk sekarang sih saya memang pengen mengabdi di perusahaan dan mengabdi di BUMN gitu, karena banyak banget yang bisa dikembangkan gitu. Mungkin kalau dari sana, kalau misalnya ke depannya kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau untuk short term goals sama mid term goals, aku pengen kembali dulu mengabdi di perusahaan dan di BUMN. Jadi pilih di karir dulu ya. Iya. Ya masih jauh langkah kok ya. Usia masih muda sekarang. Boleh dibocorin nggak usianya nih buat Sobat Seno? Rahasia. Oh, bocorin di Ada atas orang-orang 30. di atas 30. Jadi nih karena rumah kita ini mengundang Ilham, ya Ilham sudah siap begitu pulang bawa ijazah Master of Science, sekaligus nanti akan menjadi persembahan sebagai mas kawin. Kira-kira kita tambah pede dong ya, tambah pede ini. Ini kamu saya lamar dengan Master of Science saya. Mudah-mudahan. Siap. Baik, Sobat Seno, kita belajar banyak dari Ilham nih. Antara lain, satu, kalaupun gagal jangan putus asa. Ya kan gitu ya tadi ya, karena Ilham juga gagal pada hal yang seleksi yang kesempatan pertama. Terus bangkit, karena Ilham menjadikan kegagalan adalah beban yang menggairahkan gitu. Yang kedua, tadi kita juga banyak belajar dari Ilham soal balancing. Jadi belajar boleh, jalan-jalan juga harus. Betul ya, Ham ya? Menganut aliran work hard play hard atau work hard play smart atau work smart play hard. Study smart, play hard. Ya, betul. Jadi ya benar kan, otak harus balance juga. Kita lihat aja wajahnya kan ceria-ceria aja, nggak kayak orang lagi jadi kutu bukuan gitu kan ya. Benar, Pak. Jadi belajar Setuju. jadi enjoy, betul ya. Benar banget. Iya. Learning is a journey. Diskusi kita hari ini mudah-mudahan menginspirasi, mengilhami Sobat Seno untuk siapapun punya kesempatan. Selama syaratnya tadi sudah S1 dan 2 tahun bekerja di perusahaan manapun gitu, Ham ya. Dan Ilham juga pasti bangga nih kalau ada jejak-jejak kakinya diteruskan, rekam jejaknya diteruskan sama teman-teman yang lain di kanan rumah kita ya. Pasti, Pak, pastinya. Dan umur nggak ada kendala ya, artinya yang masih muda pun baru 23 bisa boleh aja dong. Boleh semua umur, bahkan yang udah dia nggak ada sama sekali, nggak ada batasan umur. Mau di atas, mau di bawah. Ada ya? Malah maksimum nggak ada. Wah, ini keren ini sih. Itu scholarship. Itu enak banget. Oke. Baik. Jadi Ilham melengkapi studinya dari sebelumnya di Universitas Lampung, udah S1, raih Master of Science, nanti pulang pasti dilengkapi lagi dengan Master of Business Administration ya dari ITB ya. Iya. Komplit lah ya, itu kira-kira. Baik, kalau digali lebih lanjut, nanti tentu ada kesempatan di masa mendatang. Ilham bersedia ya sekali-sekali kalau diundang lagi ya. Nggak keberatan kan? Siap. Ada pesan khusus atau mau mungkin kirim salam mungkin ke keluarga di Lampung atau di Jakarta? Keluarga ayah ibu di Lampung. Di Lampung. Ya. Mungkin kalau Ilham mau menyampaikan sesuatu ke keluarga di Lampung atau ke keluarga calon boleh, atau ke Sobat Seno di kanan rumah kita, silakan. Iya. Mau kirim salam ya buat keluarga saya di Lampung, semoga selalu sehat, jaga protokol kesehatan, jangan sampai tinggal. Terus juga untuk sobat kanal rumah kita, Sobat Seno, jaga kesehatan juga di masa pandemi ini, tetap semangat. Buat teman-teman yang mungkin lagi jatuh atau lagi berusaha mengejar sesuatu, tetap semangat, tetap percaya kalau kita bisa mencapai tujuan itu walaupun sulit, tapi justru sulit itu adalah proses yang harus kita lewatin, karena nikmatnya itu di prosesnya gitu. Kalau hasilnya itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ikhtiar ya. Biarkan kita yang bekerja dan berdoa, biarkan Allah yang mewujudkan gitu kan ya. Iya.
Dan udah kebukti tadi Ham udah berusaha gagal, diberi kesempatan lagi. Iya. Ya, nikmat apa lagi tuh kalau kayak gitu ya. Oke. Baik, Sobat Seno, jadi itulah bincang-bincang kita dengan Ilham Negara, gitu nama lengkapnya, calon Master of Science dari University of Leeds, UK, United of Kingdom, untuk bidang Global Strategy and Innovation Management. Saya terima kasih atas nama manajemen Karena Rumah kita, Ilham. Diganggu sarapan paginya tadi, untuk masih sempat ya, nasi sama kebab. Siapa? Saya coba pesan ke Sobat Seno nih, ada kutipan bagus nih dari Mark Twain. Katanya, hari terbaik untuk belajar adalah hari Sabtu sekarang. Hari-hari lainnya adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi tiap hari yang bagus untuk belajar. Gitu ya. Untuk mengembangkan diri dan mengembangkan apa bahasa Ilham tadi, growth your mindset. Mengembangkan pola pikir kita. Sehat-sehat saja ya, mudah-mudahan di sana lancar saja. Semoga kembali ke Indonesia juga banyak memberi kontribusi buat lingkungan di sekitar ya, buat company-nya, buat negara kita, buat Indonesia. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.